STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara dan saudari yang Lon Tuan cintai dan hormati, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, atau ibu bapak dan saudara-saudara dan saudari yang menyaksikan kajian ini secara live di YouTube maupun di fanpage Aceh Tafaqquh Fiddin. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari Jumat di waktu yang mustajab ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di kajian online ini, mengkaji, membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi SAW yang sahih seputar pendidikan anak. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala di waktu yang mustajab ini, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengan namanya yang paling agung tersebut dia akan mengabulkan permohonan hambanya agar kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mempertemukan kita saat ini, amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita akan masuk ke hadis yang ke-7 dari kitab ini. Baik, kita baca. Kata penulis rahimahullah taala, as-sabi' la yu'aqabul waladu an ala khata'i ghairih. Hadis ke-7 berikut ini adalah hadis yang menerangkan kepada kita bahwa seorang anak itu tidak boleh diberikan sanksi, dimarahi, sanksi dengan dimarahi, diiqab karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. An Abi Rimthah, dari Iyad dari Abi Rimthah, beliau berkata, yakni Abi Rimthah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, intalaqtu ma'a abi nahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku bersama ayahku pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abi ibnuka hadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahku, yaitu ayah beliau Abi Rimthah, ibnuka hadha, punya betul nak rana, nya bahasa Aceh, ibnuka hadha. Ya. Apakah ini putramu? Tanya Nabi SAW kepada ayah sahabat yang mulia Rimthah. Qala i wa rabbil Ka'bah. Sahabat tersebut pun menjawab dengan serius, ya, sehingga dia bersumpah, iya, wa rabbil Ka'bah, bersumpah dengan Allah Jalla wa Ala. Betul hai, bersumpah demi Allah, Rabbul Ka'bah, nyanuk betul-betul yang ulun Tuhan. Qala, Nabi pun kembali mempertegaskan, haqqan, yang betul. Yang bahasa Aceh. Ya. Lihat bagaimana keakraban Nabi dan bersama para sahabatnya. Haqqan, yang betul anak derana. Yang benar itu anakmu. Tanya kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala asyhadu bih. Maka ia pun berkata, aku siap mempersaksikan bahwa ini adalah anakku. Qala, maka Abi Rimthah menyatakan, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa, senyum, dhahikan,
Ya, hai kekalan teriu dah bagi jawab kan. Ya, betul yang nak ra ni yo. Nyo hai demi Allah betul yang nak long. Haqqan yang betul. Yang nak ra ni tayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini putramu? Ia pun menjawab, demi Allah. Benar, ini putraku. Demi Rabb Ka'bah. Nabi pun kembali bertanya, yang benar aja kamu. Ini benar anak kamu. Maka sahabat tersebut pun kembali menjawab dengan penuh keseriusan, asyhadu bih. Aku siap mempersaksikan bahwa dia adalah anakku. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan min thabati syabahi fi abi wa min halafi abi alayya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa melihat betapa seriusnya ayahku untuk menetapkan bahwa aku adalah anaknya. Ia bersumpah dan juga karena kemiripan aku dengan ayahku. Setelah demikian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alaih." Ketahuilah, anak kamu itu tidak boleh diberikan sanksi atas kesalahanmu. Demikian pula engkau tidak boleh diberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh anakmu. Wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacakan firman Allah Jalla wa Ala setelah itu, yaitu firman Allah yang tertera pada surat Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud pada nomor hadis 4495, di sini disebutkan nomor hadisnya, dan oleh Al-Imam Nasai di dalam sunannya pada nomor hadis 7036. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum kita membaca faedah-faedah yang telah disebutkan oleh penulis dari hadis ini, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita simak di atas. Di dalam hadis ini, sahabat yang mulia Abi Rimsah menerangkan kepada kita, menceritakan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita sampai hari ini. Beliau bercerita bahwa suatu ketika beliau dan ayah beliau pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai mereka berdua di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada ayahnya, "Ibnuka hadza?" Apakah ini putramu? Maka ayah beliau pun menjawab dengan penuh keseriusan, ini sinonim na'am. Antum kalau ditanya, "Atasyrabul qahwah?" Boleh antum jawab na'am, boleh juga sinonim na'am, ya. Dan ini bahasa yang fasih datang dalam Al-Qur'an, wa rabbi, ya. Dan juga di dalam hadis, ya, serta pemakaian orang Arab, ya. Yang kan bahasa Aceh, ya. Bahasa Aceh air, ini Arab. Ya, sinonim na'am. Wa rabbil Ka'bah. Iya, demi Allah Rabb Ka'bah, ini benar-benar anakku. Beliau begitu serius menjawab pertanyaan tadi. Yang bahasa Aceh, ibnuka hadza? Nyo anak agam dra nah. Ya. Geto ni nyo hai betul, demi Allah nyo betul-betul nak agam lu. Getayang lam le Nabi, haqqan. Nabi pun kembali bertanya, benar ini anakmu? Dia pun menjawab, asyhadu bi, aku siap memberikan persaksian bahwa dia adalah anakku. Ya, melihat betapa seriusnya beliau, ya, untuk menetapkan bahwa itu adalah anaknya dengan sumpah beliau, ya. Kemudian juga beliau siap memberikan persaksian, ya. Kemudian juga Nabi melihat ada kemiripan pada anaknya dengan dia. Nabi pun senyum, tertawa, kemudian menyatakan, tidak boleh anak kamu diberikan sanksi atas kesalahanmu, dan kamu pun tidak boleh diberikan sanksi karena kesalahan yang dilakukan oleh anakmu. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah yang menunjukkan hal ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 164. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah suatu jiwa itu mempertanggungjawabkan dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Baik, berikut ini beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh, la yu'aqadul waladu bi jinayati abih walal walidu bi jinayati ibnih. Seorang anak itu tidak boleh diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan ayahnya. Demikian pula seorang ayah tidak boleh diberikan sanksi karena pelanggaran kesalahan yang dilakukan oleh
putranya. Yang ini sering dilakukan oleh sebagian orang di tengah-tengah masyarakat selama saat ini ya. Anaknya ya dipukulin gara-gara ayahnya yang berhutang, ya. Ayahnya yang berantem, anaknya yang dipukulin. Ayahnya yang melakukan kesalahan, anaknya yang dibully. Ya. Demikian juga dalam hal agama. Para ulama menerangkan bahwa apabila ada orang yang datang menyatakan bahwa ayahmu berhutang, tidak boleh mereka memaksa anaknya tersebut untuk membayar hutang ayahnya, kecuali ayahnya tersebut telah mati dan meninggalkan harta. Yang dari harta tersebut diambil untuk melunasi hutang, ya, atau wasiat sebelum dibagi-bagikan kepada ahli waris. Nah, jadi tidak boleh seorang mengambil harta seseorang langsung dirampas sepeda motornya atau barang yang lainnya dengan alasan ayah kamu punya hutang sama saya, dia belum bayar-bayar. Nggak boleh. Begitu pula sebaliknya. Nah, faedah yang kedua dari hadis ini kata Syekh, la yuhasabul mar'u illa ala fi'lih. Seseorang itu tidak akan dihisab kecuali atas perbuatan dirinya sendiri. Nah, karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-164 yang Nabi bacakan di atas tadi, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah suatu jiwa itu mempertanggungjawabkan, memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lainnya. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang udah biar gua yang nanggung kesalahan lo. Enak aja. Emang siapa dia? Malaikat aja nggak bisa. Ya. Ini terkadang di dunia pendidikan ada yang model kayak gitu. Ya. Anak buahnya, izin komandan, mau ngapain? Salat. Udah, lanjutkan latihanmu. Dosa kamu biar komandan yang nanggung. Emangnya lu siapa? Ya, malaikat aja nggak berani seperti itu. Tidak ada yang mampu memikul dosa orang lain. Ya. Apalagi ya sebagian orang beralasan, ya beliau walaupun nakal, dia kurang tahan, nggak masalah karena bapaknya wali Allah. Enak aja kayak gitu. Ya. Enak aja seperti itu, ya. Beliau hanya ya kan burung malim tat. Insyaallah tinggal huruf kiamat napa gemuman kan. Mangat tak berapa. Ya menabi hanjit lagi. Ya. Enggak apa-apa bapaknya itu kiai wali Allah, nanti kan ada bapaknya yang selamatkan dia dari neraka. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, maka Nabi langsung pergi naik ke Bukit Safa memanggil saudara-saudara terdekatnya dari nasab, ya bani abdi manaf anqidhu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Naik ke Bukit Safa. Bukit Safa tentu yang di masa Nabi masih tinggi ya. Kalau kita sekarang lihat umroh sudah pendek karena yang namanya bangunan semakin hari semakin tinggi. Wahai kerabatku, anak keturunan Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah kakek beliau. Ya, yang kedua ya, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, kakek yang ketiga ya. Selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka Allah dengan beriman dan beramal saleh, karena sungguh aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kemudian Nabi memanggil pamannya, ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, anqidh nafsaka 'anil nar fa inni la ughni 'anka min Allah syai'a. Wahai Abbas, sang paman, selamatkan dirimu dari neraka Allah dengan beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya aku tidak akan mampu mencegah azab Allah darimu. Setelah itu Nabi SAW memanggil putrinya tercinta dari istrinya tercinta, Fatimah. Nabi memanggil, ya Fatimatu binta Muhammadin, anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka Allah dengan iman dan amal saleh. Sesungguhnya aku tidak akan mampu mencegah azab Allah darimu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Nabi SAW.
Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang telah terlambat beramal, maka anak keturunannya tidak akan bisa mempercepatkannya. Walaupun tentunya jika anak-anaknya saleh, ya, dan dia tidak mati di atas dosa-dosa yang membatalkan Islam, maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anaknya akan Allah berikan untuknya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yasin, "Wa naktumu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin." Dan kami akan tulis apa yang mereka tinggalkan di dunia ini dan apa yang telah mereka perbuat untuk mereka. Di antara maknanya, kata sebagian ulama tafsir, adalah anak-anak saleh. Akan tetapi, ya, tiada yang mampu mencegah azab Allah dari siapapun, dan tiada yang mampu mempertanggungjawabkan dosa orang lain dengan alasan karena saya yang saleh, nanti ibadah saya akan saya berikan untuk ayah saya biar tercegah dari neraka. Nggak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tiada suatu jiwa yang mampu memikul, ya, atau dengan makna lain, ya, yang harus memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali dosa yang dilakukan oleh orang lain tersebut sebabnya adalah dia, maka dia akan mendapatkan dosa jariyah. Allah berfirman, "Wa la yahmilunna awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Sungguh mereka akan memikul dosa-dosa yang telah mereka lakukan sempurna di hari kiamat, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Sungguh buruk apa yang mereka pikul di hari kiamat. Orang-orang yang mengajak, yang sebab mereka manusia jatuh ke dalam syirik, yang sebab mereka manusia jatuh ke dalam bid'ah, sebab mereka manusia yang tadinya ingin taubat dari musik nggak jadi taubat, yang tadinya ingin taubat dari riba sebab fatwanya nggak jadi taubat, dan pelanggaran agama lainnya. Ini akan menanggung dosa dirinya sendiri dan dosa orang-orang lain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama tersebut disebabkan ia. Oleh karena hendaknya seorang segera bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, jangan sampai ia yang sudah tahu kebenaran kemudian menunda tobat karena khawatir akan hilang ketokohannya, akan hilang popularitasnya. Allah Jalla wa'ala, ya, satu-satunya yang paling kita butuhkan. Allah Jalla wa'ala sebaik-baik tempat kita menggantungkan segala urusan kita. Allah Jalla wa'ala sebaik-baik tempat kita mohon pertolongan. Jika kita sudah berada di jalan Allah Jalla wa'ala, maka kita tidak perlu khawatir, ya, apa yang akan dilakukan oleh makhluk dari kalangan jin maupun manusia terhadap diri kita. Karena, ya, Nabi SAW telah bersabda, "Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Ya. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia berkumpul bersatu padu ingin mendatangkan suatu manfaat untukmu, memberikan manfaat untukmu dari sesuatu, maka sungguh sesuatu yang ingin mereka berikan kepadamu itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah diizinkan oleh Allah. Demikian pula, andai kata seluruh mereka bersatu berkumpul ingin melemparkan suatu mara bahaya terhadap dirimu, atas dirimu, maka itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang bahaya, sesuatu yang akan membahayakan tersebut memang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala atas dirimu. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a." Kami telah memberikan kepadamu syariat tauhid, ya, mengikuti perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, meninggalkan larangan Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat. Kemudian apa perintah Allah? Fattabi'ha, ikuti syariat ini yang telah kamu ketahui. Kemudian setelah itu Allah peringatkan Nabi kita secara khusus, dan tentunya ini untuk umatnya secara umum, sesuatu yang sangat banyak manusia meninggalkan kebenaran karena hal ini. Apa itu? Allah katakan, "Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu, keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Sekarang betapa banyak manusia paham bahaya syirik, bahaya bid'ah atau bahaya maksiat, tapi bak pikir-pikir hana mangat. Nyui gampung nyu titayo tirode mi hana tak pegat acaranya tinggal nah.
Hanangan dah pegah balik ba orang kopi. Ya, yang tinggal taduk ba orang kopi mandu mikeng kedayo. Mi hana dah pegah caranya. Mangkiban dah pegah ke pegah le ustaz nyo syirik nyo bidah nyo haram handa pegah pitayo i kampung nyo tira deh. Hanangan tele tengah. Bak fikir-fikir hana manga pegat debuk syirik, pegat debuk bidah, pegat de maksiat. Akhir bupai tengah hana manga red ke tempat hana manga mati dalam keadaan tengah pegat debuk syirik, bidah atau maksiat. Nah, betapa banyak di hari ini manusia melanggar agama Allah, baik melakukan kesyirikan, kebidaan atau maksiat dalam keadaan dia sudah tahu, hanya karena tidak enak dengan masyarakat setempat, hanya demi hanya demi menjaga perasaan manusia. Padahal perasaan manusia yang ia jaga perasaan mereka, yang karena perasaan mereka dia melanggar agama Allah, jangankan dari azab Allah di akhirat, dari musibah di dunia saja mungkin mereka tidak mampu menolongnya. Bahkan mungkin dari hal-hal yang mereka mampu melakukannya tetapi mereka tidak mau menolongnya. Mungkin mereka 1 kilo beras pun tidak akan mau mengutangkannya kepadanya. Tetapi dia rela melanggar agama Allah hanya khawatir celaan mereka demi menjaga perasaan mereka. Maka Nabi kita diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Fattabi'ha, ikuti agama Allah ini. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Tadinya sudah tekad ingin memelihara jenggot dia seorang laki-laki. Cuma mikir-mikir, ya Allah, kalau aku jenggotan ni bakal teman-teman gowes pada bully gua ni hari Sabtu, hari Minggu. Ini teman-teman gowes pasti ni bully semua ni. Itu juga si perempuan. Waduh, kalau saya pakai busana syar'i sempurna seperti ini, ibu-ibu arisan habis gua nih. Habis aku nih sama ibu-ibu arisan ntar. Habis pas reuni nih. Nah, akhirnya dia pun melakukan lebih buruk. Yang paling buruknya jika dia rela melakukan kesyirikan yang merupakan pembatal Islam dan dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka demi menjaga perasaan manusia. Di bawah syirik adalah bidah. Dosa nomor 3 baru maksiat. Nabi kita diingatkan wala tattabi'ah. Fattabi'ha, ikuti agama Allah yang telah engkau ketahui. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu sehingga meninggalkan agama Allah. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, karena sesungguhnya manusia, orang-orang yang tidak berilmu, yang gara-gara demi mereka kamu melanggar agama Allah, demi menjaga perasaan mereka engkau melakukan syirik, melakukan bidah, melakukan maksiat, sehebat apapun mereka dan sebanyak apapun mereka, la yughnu 'anka minallahi syai'a, mereka tidak akan mampu mencegah azab Allah darimu. Jangankan di akhirat, di dunia saja tidak mampu. Di dunia boleh dia seorang jenderal, punya ribuan pasukan, jutaan pasukan, dia sebagai perdana menteri, dia sebagai raja, sebagai presiden, punya pengawal yang cukup banyak. Tetapi coba lihat, begitu naik pesawat, turbulen di sana, jenderal yang bukan jenderal semua teriak-teriak. Bahkan orang yang paling preman, yang paling menakutkan sebelum naik pesawat, dia yang paling cengeng dalam pesawat ketika terjadi turbulen. Pucat, hijau muka, hana sule sebagai orang pakinang turbulen. Sebagai orang itu bi'i lu. Sampai ada yang ngompol dalam pesawat begitu terjadi turbulen. Ini baru turbulen. Boleh dia naik pesawat pribadi, dalam pesawat juga ada pasukan elit yang menjaganya. Baru terjadi turbulen, jenderal bisa pucat wajahnya. Pasukan elit pun pucat wajahnya. Tsunami datang, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Berapa juta nyawa Allah ambil sekejap waktu. Terjadi gempa bumi, meledaknya gunung, jatuhnya pesawat, terjadi insiden lalu lintas. Nggak usah yang lebih besar jamaah. Masuknya lalat ke dalam hidung saja tidak ada yang mampu menyelamatkannya kecuali Allah. Jadi kenapa? Demi mereka kita
rela melakukan syirik, berbuat bid'ah dan maksiat. Nabi kita ditekankan oleh Allah. Padahal Nabi kita adalah manusia yang paling pemberani, manusia yang paling sempurna imannya kepada Allah, yang tiada kecondongan terhadap dunia sedikit pun di dalam hatinya. Masih diingatkan oleh Allah, inna ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Kami telah meletakkan engkau di atas syariat ini, di atas tauhid, di atas sunnah. Ini jalan menuju surga, dan ini jalan-jalan yang akan menyeretkan engkau ke dalam neraka Allah. Fattabi'ha, ikutilah jalan Allah yang lurus, yang satu itu. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan orang-orang yang tidak berilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah. Baik, faedah berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Syekh, adul islami hatta ma'a sighari fi adami mu'akhadatihim ala akhta'i ghairihim walau kanu aba'ahum. Sikap adil Islam terhadap anak-anak kecil, di mana anak-anak kecil itu tidak boleh diberikan sanksi karena kesalahan yang dilakukan selain mereka, walaupun yang melakukan kesalahan tersebut ayah mereka, apalagi kalau kawannya. Jelas ini? Karena di sebagian dunia pendidikan, kalau satu yang buat salah, semuanya disuruh post up. Kalau di dunia militer mungkin kita nggak terkejut ini. Tapi kalau ini di dunia pondok, ini ustadznya ustadz preman ini, bukan ustadz pendidik. Satu santri yang salah, ya terjadi pencurian, semuanya diiqab karena nggak ada yang ngaku. Ini dunia militer namanya, bukan dunia pondok seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jangankan orang lain melakukan kesalahan, ayahnya yang buat kesalahan, tidak boleh anak yang diberikan sanksi. Ayahnya yang ngutang, nggak boleh kita tagih ke anaknya, atau sebaliknya, nggak boleh. Ini salah satu bentuk keadilan Islam. Apalagi kawannya, ya kawannya buat kesalahan, ya, atau ada satu yang nggak piket nyuci nampan, misalkan kalau mondok semua santri diiqab, atau ada satu misalkan buat kesalahan, ya karena kawannya membiarkan, menurut pandangan seorang guru, ya membiarkan tidak menurut, akhirnya juga diiqab. Nggak adil. Lihat nih, Islam mengajarkan kita. Demikian juga bagi ibu dan ayah, sebagian orang tua semua anaknya dikasih iqab tatkala salah satu di antara anaknya berbuat kesalahan. Abangnya pun kena. Kenapa kamu nggak larang adik kamu buat itu? Kalau si abang buat kesalahan, si adik pun kena pukul ayahnya. Kenapa kamu nggak larang adikmu? Ya, kenapa kamu nggak larang kakakmu? Nggak boleh, jamaah. Tidak boleh. Ya, Nabi menyatakan, ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alaih. Ketahuilah tidak boleh anak kamu diberikan sanksi karena pelanggaran yang kamu lakukan, dan juga demikian kamu tidak boleh diberikan sanksi karena kesalahan anakmu. Faedah keempat dari hadis ini, kata Syekh, 'alal murabbi an la yadhlimal mutarabbi bi jarirati ghairih. Seorang pendidik tidak boleh menzalimi anak didiknya karena kesalahan yang dilakukan oleh selainnya. Ini perlu diperhatikan ya oleh para pendidik, baik di pendidikan yang informal, ya, dan pun di pondok-pondok pesantren. Tidak boleh semuanya diiqab karena yang suatu kesalahan dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Satu yang belum tidur malam, semuanya disuruh post up, semuanya disuruh pukul. Nggak boleh. Itu sebagian pengajar ya, interogasi santriwatinya atau santrinya karena ada kasus pencurian, karena nggak ada yang ngaku, akhirnya semuanya diiqab. Itu sistem militer. Itu bukan sistem pondok, ya. Itu bukan sistem pendidikan Islam, itu sistem militer, pendidikan militer seperti itu. Tidak layak, ya. Pendidikan dan sikap yang seperti itu diarahkan kepada orang-orang yang sehari-harinya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, ya. Orang-orang yang puasa Daud, orang-orang yang para malaikat meletakkan sayapnya untuk mereka, para penuntut ilmu agama.
dididik, diberikan sanksi layaknya seorang anak muda yang sedang menempuh pendidikan militer untuk menjadi pasukan elit. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Syekh menerangkan, hadis ini menerangkan kepada kita alal murabbi, seorang pendidik, dia seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, ami-ami, pengurus pondok, pengurus tahfiz, ya. Alla yadhlimal mutarabbi, tidak boleh dia menzalimi anak didiknya bijarirati ghairih, karena kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh selainnya. Enggak boleh. Ini salah satu keadilan Islam terhadap penganutnya, ya, sekalipun mereka anak-anak kecil. 6. Dan ada kekeliruan yang sangat menzalimi sebagian anak di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka membuli seorang anak karena dia anak hasil zina. Ini dampak yang sangat buruk, ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Apa kesalahan dia? Yang berzina ibunya atau bapaknya. Tidak boleh kita mencela dia. Bahkan ibunya pun yang sudah berzina nggak boleh kita cela apabila dia sudah bertaubat. Sekalipun ibunya belum bertaubat, ibunya masih sebagai wanita yang nakal, ayahnya juga demikian, lelaki yang nakal, tapi dia tidak demikian, tidak boleh dia dicela. Apalagi dia misalkan anak zina, yang melakukan zina kan bukan dia. Ya. Subhanallah, ya, di tengah-tengah masyarakat kita, anu lahi zina hanjit dang dengku imum, lepa kecok kaedah lagi kan, hanjit dang ke imum walaupun hafiz Al-Quran, walaupun dia alim, hanjit dang ke imum, ya. Kemudian dibuli di sekolah, enggak boleh. Yang berzina kan ibunya, ayahnya. Enggak boleh dia yang dibuli, dia yang dicela. Ya. Allahul musta'an. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak boleh seperti itu. Alal murabbi. Kemudian faedah yang kelima, kata Syekh, min akhta'il tarbiyati musawatul mukhti bi ghairil mukhti. Ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, terkhusus anak pribadi, ya, kita sudah punya anak, ya. Ya, dan juga kepada para guru yang memiliki anak didik yang banyak di bawah tanggung jawabnya. Kata Syekh, di antara kesalahan yang fatal dalam dunia tarbiyah adalah menyamakan orang yang berbuat kesalahan dengan anak-anak yang tidak melakukan kesalahan. Satu yang terlambat masuk masjid, misalkan, semuanya diekop, misalkan. Ya, ini nggak boleh. Itu di dunia militer, ya. Satu kawannya biasanya telat kalau lari, ya, garis finishnya terlambat atau nggak sanggup semuanya disuruh diberikan sanksi, mau basah apa kering, ya, semuanya basah, semuanya diberikan sanksi. Itu di dunia pendidikan militer. Di dunia tarbiyah tidak demikian. Dunia tarbiyah ini dibangun di atas petunjuk Nabi SAW, dibangun di atas sikap rahmat, ya, dibangun di atas sifat rahmat, kasih sayang, adil, ya. Kalau nggak siap, ya jangan menerima amanah yang diberikan tersebut dari awal, titipan amanah tersebut, ya. Apalagi memberikan sanksi-sanksi yang tidak lumrah, ya. Sanksi-sanksi yang hanya membuat perdebatan ketika itu terjadi karena tidak ada kesepakatan di antara pihak sekolah dengan wali-wali murid, ya, bahwa sanksi itu boleh diberikan. Apalagi mencaci maki, ya. Di dalam Islam saja anak itu boleh dipukul atas pelanggaran yang memang harus dipukul. Itu pun pukulan itu harus diperlihatkan bahwa pukulan tersebut bukan pukulan pelampiasan seorang guru terhadap muridnya. Karena terkadang kan ada orang guru, sanksi yang dia berikan kita bisa lihat dari action dia ketika memukul, nampak pelampiasan. Ngontilop geram gusup tilak geram boom geram gecok kursi geram dari jauh gecimadut lam. Itu kan pelampiasan. Dia ambil sendalnya, dia lempar muridnya, kemudian muridnya diambil HP-nya, dibanting HP-nya di depan halayak keramaian, di depan
murid-murid yang lain kemudian dicaci maki, nama-nama ayahnya pun dicaci maki. Ini preman, bukan pendidik seperti itu. Itu di dunia gangster mungkin layak. Kalau di dunia pendidikan tidak boleh, akhi. Dunia pendidikan itu dunia Islam, dunia rahmat, dunia kasih sayang. Kata Syekh, min akhta'i tarbiyati musawatul mukhti bi ghairil mukhti. Di antara kesalahan dalam dunia pendidikan, tarbiyah adalah menyamakan anak yang salah dengan anak yang tidak berbuat salah. Terjadi kasus pencurian karena semuanya setelah diinterogasi nggak ada yang ngaku, semuanya diiqab. Hukum asal kezaliman tidak boleh. Kalau memang tidak ada yang mengaku, ya udah takutkan mereka kepada Allah. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Karena manusia itu kalau memang tidak ada rasa takut kepada Allah, jangankan di pondok, di depan Ka'bah pun berani mencuri. Dalam Masjidil Haram, dia akan berani mencuri kalau memang tidak ada rasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita menginterogasi seorang penuntut ilmu agama, seorang anak didik, karena tekanan kita yang luar biasa dalam interogasi sehingga anak yang tidak berbuat salah bisa-bisa mengaku berbuat salah. Andai kata karena kita tidak menzalimi mereka sehingga nggak ada interogasi, kita bisa ambil cara lain. Sampaikan kepadanya tentang neraka, Masalah hidayah di tangan Allah. Di masa Nabi juga pernah terjadi pencurian. Di masa Umar juga ada, di masa Abu Bakar juga ada, di masa Ali juga ada. Bahkan dalam Masjidil Haram pun ada kasus pencurian manusia. Kalau tidak ada rasa takut di dalam hatinya, jangankan di dalam pondok, di dalam masjid Indonesia, di depan Ka'bah berani nyuri, nyopet, berani. Yang paling penting kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita, anak kandung kita atau anak didik kita, agar selalu takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kamu nak boleh menipu ayah, menipu umi, menipu ustaz atau ustazah, tetapi ingat, kalau kamu menipu, dosa kamu 2 kali lipat. Pertama, dosa pelanggaran tersebut yang kamu lakukan. Yang kedua, kamu telah melakukan kezaliman terhadap umi, ayah, ustaz atau ustazah, nanti akan dikesos di hari kiamat kalau yang kamu zalimi itu tidak memaafkannya. Dan kemudian bukakan hatinya untuk bertobat. Kamu nggak perlu malu mengaku bertobat, karena semua juga pernah melakukan dosa. Di masa Nabi ada yang jatuh ke dalam zina, Di masa Nabi ada yang jatuh ke dalam dosa mencuri, kemudian ditegakkan hukum had, Udah, kamu kembalikan saja, akan dirahasiakan, Kemudian bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu, andai kata santri lain, siswa lain tahu, kita sampaikan kepada mereka, seluruh anak Adam pasti buat kesalahan. Sebaik-baik anak Adam yang banyak buat kesalahan adalah yang banyak bertobat. Ingat, Allah saja menerima taubat hambanya yang telah membuat kesalahan. Kenapa kita tidak mau menerima? Kalau kita masih merendahkan, mencela saudara kita yang telah bertobat dari suatu dosa, apakah itu mencuri ataukah yang lainnya, berarti kita telah melanggar agama Allah, karena Allah saja membuka lembaran baru dengan hamba-hambanya yang telah bertobat. Jangankan dari dosa mencuri, dari dosa membunuh, dosa memperkosa, lebih dari itu dosa menyembah patung saja Allah hapuskan menjadi putih lagi itu orang kalau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kita sampaikan kepada murid-murid biar si murid siswa yang sudah diketahui melakukan kesalahan tersebut tidak dibuli, dan dia pun berjiwa besar untuk mengakui atau mengembalikan barang yang telah ia curi. Baik, ini 6 faedah atau 5 faedah dari hadis yang kita kaji pada sore hari ini. Nah, saya cukupkan sampai di sini karena saya ada jadwal di malam hari. Baik, sisa waktu saya persilahkan, mungkin ada kritikan, masukan atau hal lain yang ingin disampaikan. Barakallahu fiik. Baik, para pendengar, sudah kita dengarkan tadi lanjutan pengajian kita di sore hari ini. Ustaz, sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Masya Allah. Insyaallah. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 via WhatsApp ataupun SMS. Ustaz, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Baik.
Pertanyaannya Ustadz yang pertama dari hamba Allah di Banda Aceh. Ustadz, ana pernah mendengar bahwa anak yang hafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Apa benar demikian Ustadz? Nah, Masya Allah. Jawabannya, jangankan menghafal Al-Quran. Dia tidak menghafal Al-Quran saja. Kalau dia meninggal di bawah umur baligh, Nabi menyebutkan akan memberi syafaat. Apalagi kalau dia menghafal Al-Quran. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man qara al-Qur'an wa 'amila bihi ulbisat yaumal qiyamah tajan dawuhu ahsan min dawi syams wa yuksa walidahu tajan dawuhu ahsan min dawi syamsi fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu lahum bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, tidak harus hafiz 30 juz, ya, maka pada hari kiamat dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya pun akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Kemudian mereka berdua bertanya, apa sebab kami bisa memperoleh mahkota ini? Maka dijawab, karena anak kalian yang telah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim ketika di dunia. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, sebelum Nabi Yakub meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Pertanyaannya Ustaz, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut Ustaz? Padahal kan keturunan Nabi adalah orang yang soleh. Mereka tapi masih mengkhawatirkan terhadap anaknya Ustaz. Nah, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Nah, apa faedah yang bisa kita petik dari hal itu? Sangatlah banyak. Yang pertama, menerangkan kepada kita pentingnya memberikan nasihat, ya, dan peringatan kepada anak-anak kita agar selalu mentauhidkan Allah, agar selalu meninggalkan syirik, berada di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Sekalipun ketika kita memberikan nasihat tersebut kepada mereka, mereka terlihat istiqamah. Nah, apalagi jika mereka memang di saat kita berikan nasihat memang orang yang penuh dosa dan kekurangan. Faedah lainnya, ini teguran buat kita. Apabila anak Nabi saja, dan mereka Nabi, kita tahu anak-anak Yakub kan Nabi, ya, seluruh Nabi dan yang Allah utus kepada Bani Israel itu anak Yakub semuanya. Oleh karena nama lain Yakub adalah Banu Israel. Kayak dalam Al-Quran sering disebut Banu Israel, anak-anaknya si Israel, nama lain Yakub. Bani Israel artinya adalah Banu Yakub. Bani Israel adalah Bani Yakub. Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Apabila anak-anak Yakub yang mereka banyak dari kalangan Nabi saja masih diingatkan oleh Nabi Yakub untuk selalu mentauhidkan Allah, jangan sekali-kali kalian berbuat syirik, diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka sungguh kita lebih pantas. Oleh karenanya jangan pernah bosan dan jangan pernah tersinggung ketika kita diberikan nasihat, dan jangan sampai kita menuduh bahwa orang yang memberikan nasihat kepada kita tersebut menilai kita sedang berbuat kesalahan. Buktinya dia memberikan nasihat. Lah, nasihat itu adalah simbol perhatian dan cinta, bukan simbol su'udzon. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kita harus jujur introspeksi diri kita, ya. Tak usah kita melihat orang lain, diri kita sendiri. Seringkali kita menyikapi orang lain yang memberi nasihat dan teguran kepada kita saat mengesankan seakan-akan nasihat itu adalah simbol kebencian, simbol mencari-cari kesalahan. Padahal tidaklah orang lain itu memberikan nasihat kepada kita, melainkan karena dia perhatian dan cinta kepada kita. Dan juga para ulama menyatakan bahwa terkadang suatu nasihat itu diarahkan kepada seseorang yang dia telah melakukannya, telah merealisasikannya dengan sempurna, tetapi tetap diberikan nasihat lagi dalam hal itu agar dia tetap istiqamah dalam hal itu. Contohnya banyak, diantaranya ini, diantaranya yang lainnya adalah teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, Allah menyatakan kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, "Wala takunanna minal musyrikin." Jangan sekali-kali engkau menjadi musyrik. Para nabi kita manusia, nabi yang paling sempurna tauhidnya. Nabi kita juga diingatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah seperti dalam ayat pertama dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah agar semakin istiqamah di atas hal yang dinasihati tersebut.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Banda Aceh. Ustaz, bagaimana caranya memberikan nasihat kepada orang tua yang masih meninggalkan sholat? Masya Allah. Baik. InsyaAllah ta'ala hal yang dimaklumi oleh keumuman kaum muslimin bahwa dosa meninggalkan salat adalah dosa yang sangat besar. Bahkan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sangat kuat dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala minal mu'asirin, bahwa orang yang meninggalkan salat secara totalitas 5 waktu, walaupun dia meyakini wajib, dia kafir, murtad, batal pernikahannya, tidak halal dimakan sembelihannya, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Bahkan Ibnu Abdul Bar, ya, faedah dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adani menukilkan ijma' dari para sahabat dalam hal itu. Ya. Seorang ulama tabi'in menyatakan kanu la yarawna tarka syai'in kufran illa salah. Minal a'mali ila salah. Sungguh para sahabat itu tidak pernah menilai seorang itu bisa kafir karena meninggalkan suatu ibadah kecuali salat. Ini menerangkan bahwa yang maksud kufuran di sini adalah kufuran besar. Hadis Nabi juga, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nabi juga bersabda, inna bainal 'abdi wasyirki wal kufri as-salah. Ya. Tarkus salah, ya, yang antara seorang hamba dan kesyirikan atau kekufuran dengan menggunakan alif lam ini menunjukkan kufur besar, kata Syekh Utsaimin dalam fatwa beliau, adalah meninggalkan salat. Nah, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya As-Salah bahwa seluruh ulama kaum muslimin sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat di dalam Islam itu lebih jahat, lebih buruk, lebih keji daripada homoseksual, daripada pelaku zina, ya. Andai kata ada orang tiap hari sholat 5 waktu, tapi tiap hari zina, dalam sehari dia zina sekali, tapi sholat tetap. Ya, ada satu lagi nggak pernah berzina, ya, tapi sehari minimal dia meninggalkan satu sholat. Dia jauh lebih buruk daripada penzina, homoseksual, pembunuh, makan riba, perampok, ya, pemerkosa. Itu menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Salah. Makanya orang tua hendaknya bersikap tegas. Jangan pernah menerima menantu yang tidak salat, seganteng apapun dia. Begitu juga kaum wanita, ya. Kalau itu laki nggak salat, jangan terima. Walaupun dia ganteng, cover boy seperti artis K-pop, ya, jangan diterima kalau tidak salat. Nah, bagaimana menasihati orang tua yang tidak salat? Yang pertama, nasihati dengan penuh hikmah dan adab yang menunjukkan bahwa kita adalah anaknya, bukan sebagai gurunya. Ya, apakah dengan lisan, dengan tulisan, mengirimkan video, ya, dia lebih tahu bagaimana cara masuk kepada ayah dan ibunya, karena ialah orang yang paling tahu karakteristik mereka, tabiat mereka. Nasihat wajib ia berikan, sekalipun dia akan dimarahi, ya, akan dikasari, itu memang konsekuensi dalam berdakwah. Ya, Nabi Ibrahim juga udah pernah diintimidasi oleh ayahnya, pada beliau mengajaknya dengan penuh hikmah. Allah kisahkan dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu ay yamasaka 'adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Kalau kita perhatikan nasihat-nasihat beliau kepada ayahanda beliau di atas dengan metode-metode yang cukup santun, yang diantaranya semua nasihat beliau itu boleh awali dengan panggilan ya abati. Abati ini adalah panggilan yang sangat lembut, yang sangat santun dalam bahasa Arab dari seorang anak kepada ayahnya. Memanggil ayah dalam bahasa Arab bisa ya abi, bisa ya abatah, bisa ya abati. Ya abati termasuk yang paling santunnya, ayahanda, ayahku tercinta. Tapi apa jawaban ayahnya? Lailam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Kalau kamu masih tetap berdakwah, mengajak kepada tauhid, mencegah manusia dari syirik, kamu saya usir dan saya lempar, saya rajam dengan batu. Siapa yang berkata demikian kepada beliau? Ayah kandung. Tetap nasihati. Kalau kita sayang sama anak. Dan ini masalah sholat soalnya, masalah ilmiah. Oh, nggak bisa dengan kaedah jangan kasih nasihat, cukup kamu berakhlak mulia di depannya. Ya apa manfaatnya kalau kayak gitu? Kita nggak menerangkan bahaya meninggalkan sholat.
ya berakhlak mulia di depan orang tua, manfaatnya adalah mereka akan sayang sama kita, mereka akan cinta kepada agama yang sedang kita anut. Tapi kalau mereka tidak dinasihati, yang pertama kita belum menegakkan hujjah di hadapan Allah. Tidak akan punya alasan di hadapan Allah kenapa ayah kita seperti itu. Yang ketiga, orang tua kita belum mendapatkan penjelasan. Yang bisa jadi hidayah itu melalui kita, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu, maka itu lebih baik pada onta merah. Onta merah adalah harta yang paling mulia di sisi orang Arab di masa itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Saya Raden dari dari Nesu. Masya Allah. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin walaka bimithli. Ustadz Raden, maaf. Ya, Raden. Ustadz maaf, pertanyaan saya di luar tema. Saya seorang penulis. Pekan Masya depan Allah. saya berniat mengikuti lomba karya novel. Masya Allah. Tema lombanya adalah ketika cinta beda agama. Dalam peraturan lomba tersebut, cover depannya harus menggunakan lambang salib dan Islam. Pertanyaannya, apakah boleh saya menggunakan gambar salib sebagai cover depan novel saya, Ustaz? Tidak boleh. Ya, sungguh tidak sama Islam dengan kekafiran. Nah, kecuali ya kita ingin menerangkan ya penyimpangan agama yang bertentangan dengan agama Islam, dan itu pun tidak perlu kita memberikan simbol ya selain Islam dengan Islam ya di sampulnya, karena ketika orang membaca sampul melihat ada persamaan seakan-akan memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, akhi barakallahu fik, menulis itu adalah cabang dari ilmu ya. Maka nasihat saya, jika Anda ingin menulis, dan ini pembahasan agama, ini bukan masalah sepele, ini masalah agama ya. Ketika cinta berbeda agama itu masuk ke dalam bab fikih dalam kitabun nikah ya. Nikah secara agama saja itu ada fikih yang cukup luas. Di sana ada namanya fikih kitabun nikah, tebal pembahasannya. Demikian juga nikah dengan yang beda agama. Ada aturan di dalam Islam. Secara ringkas, Muslim laki-laki boleh secara halal, dia boleh menikahi non-Muslim yang kitabiyah, yang agamanya Yahudi atau Nasara, yang mengaku ikut Taurat atau Injil. Walaupun Taurat dan Injil yang selama ini yang ada di masa sekarang ini, bahkan sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul pun sudah dirubah. Mereka beriman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Ini boleh, secara boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan wanita-wanita yang muhsanat, bukan penzina, bukan wanita-wanita yang nakal ya. Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab boleh untuk kalian nikahi. Tetapi jika dia muslimah, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki yang muslim ya. Tidak boleh dengan selain lelaki muslim. Nah, maka apabila ini maksud di situ ketika cinta berbeda agama ya, harus dirinci ya dengan rincian di atas. Kalau muslim laki-laki boleh menikahi wanita yang non muslim dengan syarat non muslim tersebut kitabiyah, Yahudi atau Nasara. Kenapa boleh? Dalil dari dalam surah Al-Maidah. Saya lupa nomor ayatnya. Insyaallah di halaman kedua ya. Awal-awal surat Allah menyatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayr musafihin, dengan kalian memberikan mahar dan mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Mohon maaf, maksudnya bukan pelacur, bukan penzina. Adapun kalau dia muslimah tidak boleh kecuali dengan lelaki yang muslim. Akan tetapi dari sisi nasihat dan ujangan Islam selalu menyeru agar kaum muslimin menikahi kaum muslimat yang salihah ya, dan kaum muslimat agar menikah dengan kaum muslimin yang saleh. Itu sesama agama masih dianjurkan cari yang paling saleh ya dari kalangan kaum muslimin laki-laki. Demikian juga kalau dia lelaki, hendaknya dia mencari wanita-wanita salihah dari kalangan kaum muslimat ya, apalagi sudah beda agama. Apabila teman duduk yang mungkin dalam sehari kita hanya jumpa 2-3 kali saja bisa memberi pengaruh terhadap agama kita,
Lalu bagaimana dengan orang yang dia merupakan teman tidur satu bantal dengan kita? Nah, wallahu taala alam shawab.